Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi berkaitan dengan operasi militer yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Ukraina. Informasi yang akan disampaikan oleh Anggi Hasibuan. Anggi, silakan. Baik, terima kasih Egan. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat apa yang terjadi saat ini, yaitu perang Ukraina dan Rusia yang ternyata benar-benar terjadi. Kenapa saya sebut begitu? Karena sejak akhir tahun lalu sampai Februari ini, konflik Ukraina-Rusia dilakukan dengan saling gertak dan retorika saja. Kondisi semakin panas setelah NATO ini melaporkan ada pergerakan pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina. Ditambah Rusia ini mendeklarasikan kemerdekaan dua wilayah di Donbas yang sebenarnya ini masih wilayah Ukraina. Ini adalah Donetsk dan juga Luhansk sebagai negara merdeka. Ini membuat dunia kaget dengan langkah Rusia ini pemirsa. Dan akhirnya hari ini perang pecah. Saya ajak Anda untuk melihat lini masa atau timeline apa yang terjadi selama 12 jam terakhir ini. Baik, ini akan kita mulai pemirsa. Pasukan Rusia memasuki Ukraina ini tadi malam, kemudian paginya dari pihak Rusia juga sudah menyatakan bahwa mereka benar-benar melakukan serangan terhadap Ukraina. Kemudian pagi harinya Putin tadi menyampaikan alasannya kenapa adalah karena ada dukungan atau permintaan dari warga Donbas. Kemudian juga ada PBB, katanya juga ada artikel yang mendukung. Kemudian juga Putin mengancam akan menghalangi siapapun yang akan menghalangi langkah dia ya. Dan Ukraina langsung mengumumkan keadaan darurat, warga diminta untuk berlindung ke tempat aman atau juga stay di rumah aja. Dan Presiden Ukraina ini membalas aksi Rusia dengan menyebut akan melawan serangan Rusia dan minta dunia untuk segera bantu. Ini Rusia harus di stop gitu. Kemudian pihak Amerika mengajak sekutu untuk rame-rame kasih sanksi ekonomi lebih berat. Kalau misalnya kemarin sanksinya masih kurang, tambah lagi. Dari PBB ini kemudian mengadakan sidang darurat. Setelah itu dari Sekjen PBB-nya saja ini sampai harus memelas, pemirsa, saya harus menggunakan bahasa itu, karena meminta Rusia untuk menghentikan perang dan merasa gagal karena PBB ini tidak bisa membereskan konflik Ukraina selama ini. Nah, meski PBB minta Rusia tarik pasukan di Ukraina, ini terpantau kendaraan militer hari ini juga sudah masuk dari wilayah dan juga timur. Kemudian pemirsa, sudah ada laporan korban jiwa sejauh ini yang tercatat adalah sebanyak 7 orang. Kita simak pernyataan-pernyataan sejauh ini dari pihak Rusia, Ukraina, PBB, dan Amerika. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. На нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться. And telling him from the bottom of my heart, stop your troops from an offensive to the Ukraine, give peace a chance, because too many people have already died. Flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. 12 jam pemirsa, ini sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi. Kalau tadi Anda sudah melihat lini masanya atau juga timeline yang terjadi selama 12 jam, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara peta geografisnya ini apa yang sudah terjadi di 12 jam ini. Kita akan tampilkan di layar, ini adalah peta-peta atau juga wilayah-wilayah yang terjadi di hari ini. Baik, yang pertama adalah kita sudah sama-sama tahu bahwa tiba-tiba Rusia ini mengakui adanya negara merdeka di Donetsk dan juga di Luhansk. Di wilayah ini pemirsa, sebenarnya memang sudah lama sekali perang antara pemerintah Ukraina dengan separatis di sana. Jadi Rusia menggunakan, sepertinya kalau misalnya saya lihat ini polanya sama dengan Crimea dulu. Rusia masuk dulu lewat jalur separatis, kemudian juga seperti dipengaruhi warga-warga yang pro-Rusia. Kalau Anda lihat kayaknya 2 hari yang lalu ya, ini sudah mulai ada evakuasi dari warga di wilayah Donbas di sebelah sini, kemudian pindah ke wilayah Rusia. Tanda-tanda bahwa memang ada penyerangan. Kemudian setelah polanya sama, kalau misalnya dulu di 2014, Crimea ini dari separatis kemudian didukung, disuplai senjatanya, dan kemudian sekarang sudah masuk di wilayah Rusia. Namun bedanya kalau kali ini Donetsk sama Luhansk ini masih wilayah yang berbeda dengan Rusia karena dianggap sudah merdeka ya. Oke, sudah ada informasi bahwa pasukan-pasukan Rusia sudah masuk di wilayah Donetsk di sebelah sini.
atau juga di Luhansk. Ini adalah di wilayah timur, kemudian dari Sumi juga sudah masuk. Ini nanti ramai-ramai ini akan masuk ke wilayah Kiev. Dari utara pemirsa, kalau misalnya Anda ingat sekitar seminggu lalu Belarusia melakukan kerjasama militer dengan Rusia, dan ini ternyata memang benar karena jarak dari Kiev ke perbatasan yang terdekat saja dengan wilayah Belarusia itu hanya sekitar 12 km, jadi dekat sekali. Bisa Anda bayangkan bahwa pasukan Rusia yang berada di Belarusia sudah masuk wilayah Kiev, kemudian Cherniv, dari timur juga diserang oleh Luhansk, Donetsk. Bayangkan, jadi benar-benar disergap ya. Nah, sebenarnya kenapa Rusia begitu ingin masuk pelan-pelan? Kalau yang kemarin di 2014, kenapa Rusia masuk ke Crimea, pemirsa? Ini merupakan menjadi satu-satunya Rusia mempunyai akses untuk ke pelabuhan dengan air hangat. Jadi kalau pada musim dingin, Rusia tidak punya pelabuhan sehingga mereka akan kesulitan untuk mengirimkan barang. Nah, ketika Crimea ibaratnya dicaplok ya atau dianeksasi, mereka punya satu pelabuhan Sevastopol. Sevastopol ini akan memiliki jalur langsung ke bawah, dan ini adalah sangat membantu ekonomi Rusia karena mereka bisa mengirimkan pasokan atau juga mengirimkan barang langsung melalui jalur laut yang tidak terpengaruh oleh musim dingin. Satu lagi, bahwa kalau misalnya Anda perhatikan, bisa dilihat ke atas, oke. Moskow ini pemirsa, jaraknya sekarang sudah sangat dekat dengan wilayah perbatasan atau batas di sebelah kiri. Ini sangat membahayakan Moskow, karena kalau misalnya dulu di zamannya Uni Soviet, ini masih bagian dari Rusia atau Uni Soviet, sehingga ini menjadi pelindung dari wilayah-wilayah barat yang di sebelah sana atau NATO. Sekarang udah dekat sekali. Jadi masalahnya adalah hanya sekian ratus kilometer saja dari pihak NATO sudah bisa masuk ke wilayah Rusia. Dan ini yang dari kemarin diinginkan oleh Putin bahwa jangan sampai dari pihak NATO ini bohong, karena ternyata dari pihak NATO disebut mereka terus melakukan ekspansi alat militer ya ke wilayah-wilayah yang ada di dekat dengan Rusia. Begitu pemirsa. Jadi kondisi di lapangan ini bisa berubah terus. Dunia internasional juga masih shock sepertinya melihat apa yang terjadi. Faktanya ancaman Amerika dan sekutu saja ini tidak bisa menakuti Rusia, yang kemudian ini akan menimbulkan pertanyaan kita, apakah ini menjadi awal perang dunia ketiga? Saya Anggi Hasibuan, Prime Time News akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih atas informasinya Anggi Hasibuan. Pemirsa, benarkah perang Rusia dan Ukraina bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, ada Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafiluki, dan juga ada pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah dan Pak Winardi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Salam sehat. Saya langsung ke Pak Winardi dulu. Pak Winardi dulu, respon dari pemerintah Indonesia sendiri seperti apa berkaitan dengan perkembangan terbaru antara Rusia dan Ukraina ini, dan apakah kemudian bisa dipastikan, Pak Winardi, bahwa warga negara Indonesia yang ada di sana semuanya betul-betul selamat? Oke, terima kasih Mas Egan. Memang sekarang situasinya pasca tanggal 21 kemarin pengakuan dua republik Donetsk dan Lugansk sekarang mengeskalate situasinya. Seperti untuk posisi kita, memang ini merujuk pada pembukaan Undang-Undang 45 yang tentu saja ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, pertemanan abadi, dan keadilan sosial. Kita tentu saja dalam hal ini selalu konsisten ya, mengenai pentingnya untuk menghormati piagam PBB dan hukum internasional. Kita juga sangat menyesalkan terjadinya konflik militer, konflik senjata di Ukraina ini. Kita sangat berharap agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak dapat menahan diri secara maksimal. Kita juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB dapat mengoptimalkan pembahasannya untuk mencegah memburuknya situasi di sana. Itu Mas Egan, untuk kepentingan kita yang prioritas tentu saja untuk keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sana itu menjadi prioritas kita. Menurut catatan kita itu ada 138 orang di sana. So far semua masih dalam keadaan baik-baik saja di sana, belum ada korban dari pihak untuk WNI. Tapi tadi benar sudah ada korban jiwa, tapi itu dari warga setempat. Terima kasih. Oke.
Baik, saya ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, banyak pihak yang kemudian berusaha untuk mencegah, ancaman juga sudah disiapkan untuk Rusia kalau memang betul akhirnya melancarkan serangan, tapi akhirnya kemudian kejadian juga. Hari ini akhirnya diserang juga Ukraina. Apa yang kemudian akhirnya menyebabkan Rusia tetap menyerang wilayah Ukraina, Prof? Begini, pertama saya harus sampaikan bahwa ada dua narasi. Narasi dari pihak Rusia dan narasi dari pihak Ukraina. Karena dari pihak Rusia, dia merasa punya hak untuk masuk ke Ukraina, terutama di Donbas dan Luhansk. Karena apa? Karena dua wilayah ini oleh pelaku separatis yang ada di sana untuk menjadi sebuah negara. Dan kita tahu kemarin Presiden Rusia sudah mengakui lahirnya dua republik ini. Dan kemudian mereka sudah membuat perjanjian dengan Rusia bahwa kalau mereka diserang dari negara lain dan mereka tidak mampu menanggulanginya, maka Rusia akan membantu. Nah, maksud dari negara lain itu siapa? Adalah Ukraina. Karena sekarang dari sisi Ukraina, para pelaku separatis itu kan harus dilakukan tindakan polisionil. Dia harus ditumpas oleh pasukannya. Nah, ini yang kemudian Ukraina mengatakan bahwa menurut perspektif dari Ukraina, para pelaku separatis ini harusnya mendapat ganjaran, mendapat hukuman, dan tidak mengganggu integritas wilayah dari Ukraina. Harusnya Rusia melakukan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan dari dua republik ini dan kemudian membuat perjanjian untuk melindungi mereka. Nah, sementara Ukraina mendapat dukungan dari negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, dan kemudian juga Australia, yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina adalah bentuk dari tindakan Rusia untuk mencampuri urusan dalam negeri di Ukraina. Jadi itu dua perspektif yang kita harus pahami dalam melihat masalah ini. Nah, sekarang memang permasalahannya adalah Rusia sudah menggunakan kekerasan dan tentu Ukraina, sebagaimana disampaikan oleh presidennya, tidak akan tinggal diam. Dia akan melawan. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara-negara barat dan Amerika Serikat akan melakukan tindakan penanggulangan terhadap serangan Rusia atau masih tetap dengan sanksi-sanksi ekonomi. Karena menurut saya sanksi ekonomi itu tidak akan efektif. Tidak akan efektif karena masih menunggu 6 bulan, 1 tahun lagi baru efektif. Demikian. Baik, Prof, apakah kemudian Perang Dunia Ketiga betul-betul bisa akan kejadian? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Baik, kita masih membahas mengenai operasi militer Rusia ke wilayah Ukraina. Saya kembali ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, apakah memang Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi pasca serangan Rusia ke Ukraina? Bisa saja terjadi. Kalau misalnya ternyata Rusia terus melakukan penyerangan dan kemudian sekarang Amerika Serikat dan negara-negara Barat mencoba mendapatkan legitimasi untuk bisa menyerang balik Rusia. Memang harapan dari Amerika Serikat CS adalah Ukraina menjadi anggota dari NATO. Karena dalam prinsip NATO, serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lainnya. Maka kemarin Presiden Putin minta supaya Ukraina tidak melakukan. Nah, memang sudah tidak dilakukan, ternyata ada penyerangan. Nah, sekarang negara-negara Barat itu akan menggunakan Dewan Keamanan PBB. Nah, Dewan Keamanan PBB menurut saya tidak akan efektif. Karena apa? Karena anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB salah satunya adalah Rusia. Dan mereka punya hak veto. Segala resolusi yang untuk menentang Rusia itu akan diveto oleh Rusia. Itu sudah jelas, ya, seperti itu. Oleh karena itu, saya minta kepada Bapak Presiden, perintahkan Menteri Luar Negeri untuk melakukan diplomasi agar masalah ini diselesaikan tidak di Majelis Dewan Keamanan PBB, tapi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana tahun 1950 ada resolusi Uniting for Peace
yang berhasil untuk mendamaikan situasi di Korea. Kalau tidak Oke, dilakukan baik. seperti ini, perang dunia ketiga bisa muncul. Baik, saya langsung ke Pak Winardi. Pak Winardi, apakah memang itu yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri? Apa kemudian upaya konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur diplomasi supaya kemudian perang dunia ketiga terhindarkan? Pak Winardi. Ya, tentu saja untuk penyelesaian ini kita berharap penyelesaiannya secara damai melalui meja perundingan. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof melalui jalur PBB ya, karena kita percaya dengan kekuatan multilateralisme itu memang segala sesuatu yang bersifat kontekstual di dunia ini bisa diselesaikan. Kita juga harus realistis. Energi kita sekarang itu sudah habis oleh penanganan pandemi, jadi dengan adanya krisis ini akan lebih menambah sumber daya kita terkonsentrasi ke sana. Nah, untuk Pak Winardi, peran kami ingin kita konfirmasi itu, lagi Pak Winardi, nasib 138 warga negara Indonesia di Ukraina akan seperti apa? Apakah memang akan dilakukan evakuasi secepatnya? Dan apakah memang keadaan mereka pada saat ini dalam kondisi baik? Pak Winardi? Ya, alhamdulillah so far masih dalam keadaan baik semua, dan kita sudah mempersiapkan contingency plan berkoordinasi dengan perwakilan kita di Kiev, di Moskow, juga di Warsawa dan di Bukares. Jadi kita berkoordinasi dengan perwakilan kita yang berbatasan langsung dengan Rumania untuk menyelamatkan warga negara kita seandainya situasi sudah sangat gawat, dan itu merupakan prioritas kita yang paling utama, Mas Egan. Oke, baik, kita berharap semoga kemudian perang dunia ketiga tidak benar-benar terjadi. Terima kasih Pak Winardi, terima kasih Prof. Hikmahanto telah bergabung sama kami di Prime Time News.